Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Santapan Jiwaku pada hari Minggu pekan yang ke-12. Dan hari ini kembali kita bersama-sama mengambil bagian di dalam syukur dan pujian kita kepada Allah dalam berkat yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Dan mari kita satukan semua ungkapan syukur kita atas kasih karunia Allah itu dalam perayaan Kudus hari ini. Dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Dan semoga hari ini kita semakin dikuatkan untuk tidak takut tetapi untuk selalu bersandar kehidupan kita hanya kepada Allah sebagai sumber kekuatan hidup kita. Mari kita diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar hendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Dan barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini ada sebuah ungkapan yang menjadi sebuah jaminan hidup manusia. Yesus berkata, "Jangan takut." Ungkapan Yesus hari ini, "Jangan takut," merupakan sebuah ungkapan di mana pada Injil sebelum ini, dalam bacaan sebelum ini, Yesus mengutus ke-12 murid dalam karya perutusan. Ya, dalam karya perutusan ketika Yesus mengutus para murid, tentu Yesus mengingatkan mereka, jangan berbuat ini, tapi lakukan ini. Dan salah satu yang kita dengar hari ini, ketika dalam karya perutusan, dalam karya pelayanan, ya, dalam pengabdian, engkau akan berjumpa dengan desakan-desakan yang mengingkari imanmu kepada Allah. Engkau berjumpa dengan penolakan. Engkau berjumpa dengan penganiayaan. Yesus mengingatkan, jangan takut. Jangan takut adalah sebuah ungkapan yang mengingatkan kita bahwa dalam diri seorang manusia selalu ada perasaan-perasaan ketakutan, perasaan cemas, kebimbangan, keraguan, ya. Dan perasaan ini tentu akan selalu muncul dalam diri seorang manusia ketika dia berhadapan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang mungkin sangat mengganggu hidupnya. Dan Yesus sebelum ini dia sudah mengingatkan bahwa ketika engkau berhadapan dengan situasi begini, ingat kembali apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Bahwa iman kepada Allah harus memberikan sebuah harapan.
Orang yang berserah diri kepada Allah, dia harus menaruh seluruh harapannya. Atau dengan kata lain, dia harus mengandalkan Tuhan. Dalam pewartaan, dalam perutusan, dalam pelayanan. Seorang pelayan atau seorang utusan harus benar-benar menaruh seluruh harapannya. Dia harus mengandalkan. Karena apa? Kasih karunia Allah melampaui kekuatan dunia. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita, hal yang paling penting dari orang-orang beriman itu apa? Harus takut akan Allah. Jika Mazmur mengatakan, kebijaksanaan yang utama adalah ketika manusia takut. Takut akan Allah berarti manusia hanya memandang Allah sebagai sumber kebenaran. Takut akan Allah berarti manusia tidak ingin melibatkan dirinya di dalam dosa. Karena dosa akan menimpa manusia menjadi sebuah maut yang hancur. Bacaan pertama hari ini, Yeremia mengingatkan kita bahwa di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, mari kita terus bernyanyi, memuji, dan memuliakan Allah. Sebab apa? Ia akan memperbaharui, ia akan menjadi sebuah jaminan, ia akan menjadi sebuah kekuatan, ia akan menjadi terang di dalam kegelapan, ia menjadi pelita yang akan menuntun manusia untuk memandang dan melihat kekuatan iman Allah. Dan dalam bacaan kedua, kita juga diingatkan bahwa kasih karunia Allah itu berlimpah bagi orang yang setia kepada. Karunia Allah berlimpah bagi orang yang datang mencari. Karunia Allah menghancurkan kekuatan iblis. Karunia Allah menghancurkan maut. Yesus hari ini memberikan kita sebuah harapan bahwa tentu kita akan berhadapan dengan segala penganiayaan, penolakan, dan mungkin godaan-godaan terhadap iman kita. Tetapi orang yang menaruh harapannya kepada Allah, maka semua ketakutan itu akan menjadi singkir. Oleh karena kita memiliki Allah sebagai sumber. Allah menguasai dunia. Allah menguasai hidup manusia. Allah menguasai alam semesta. Dengan kata lain, tidak ada kekuasaan yang melampaui kekuasaan Allah. Mari saudara-saudara, kita harus berani. Berani untuk mengakui akan kemuliaan Tuhan. Berani untuk menaruh seluruh pikiran, hati kita, jiwa kita, kehendak kita, kekuatan kita hanya pada Allah. Yesus hari ini mengingatkan kita. Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal. Di sini ada satu ketaatan, ada satu kesetiaan yang dituntut, ada satu kekuatan iman yang diharapkan oleh Yesus supaya kita itu tidak plimplang, dalam iman. Kita harus bertahan. Ajaran kebenaran harus menjadi bagian dari hidup. Yesus bahkan mengatakan, barang siapa yang ingin mengikuti aku, ya harus menyangkal, memikul salib, baru mengikuti aku. Kalau kita tidak berani memikul salib-salib kehidupan kita, kita tidak akan bisa sampai kepada keselamatan. Karena keselamatan diberikan hanya kepada orang yang setia untuk berjalan dalam kebenaran sampai akhir. Mari saudara-saudari, semoga kita selalu hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup di dalam cinta Allah. Tanpa ada ketakutan dan kebimbangan. Oleh karena kita memiliki Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah memberikan kehidupan baru bagi kita. Yang akan selalu menyertai kita dengan bimbingan kekuatan Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya serta pelayanan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.